Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di YouTube channel Departemen Papi Puas Bos. Sebagaimana kita ketahui, kita sering kali bahkan dihadapkan oleh sebuah fenomena sosial, politik, bahkan dunia kerja dan bisnis. Latar belakang masalah apa yang hari ini akan bahas? Ini dia, gimmick doang. Yaitu oportunis. Apa itu oportunis? Oportunisme menurut Williamson adalah sebagai sebuah mencari celah demi kepentingan ego, kelompok, dan diri sendiri, serta sebuah aliran pemikiran yang menghendaki suatu permasalahan dengan mengambil kesempatan tentunya. Ya, gamblangnya mencari sebuah peluang, celah, dan kesempatan. Berdasarkan apa yang telah gue uraikan tadi, ada 3 poin yang gue akan bahas. Yang pertama, perilaku manusia oportunis di lingkungan kerja. Poin kedua, faktor apa yang menyebabkan orang menjadi oportunis. Yang ketiga, penyebab keterkaitan perilaku oportunis dalam pendekatan pendidikan. Jadi, oportunis itu adalah sebuah kesadaran, kebijakan yang prakteknya mengambil sebuah keuntungan dengan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip. Istilah ini dapat diterapkan pada individu, kelompok, gaya, perilaku, dan tren. Bahkan dalam jurnal ilmiah yang disusun oleh Wahyu Andika, di situ disebutkan bahwa perilaku oportunistik ialah konsep dalam bidang-bidang seperti ekonomi, biaya transaksi, teori permainan, etika, psikologi, sosiologi, dan politik. Dalam jurnal tersebut memakai sebuah pendekatan sebagai sebuah rujukan referensi yang disebut IGMOB, yang artinya Integrated General Model of Opportunistic Behavior, mengidentifikasikan 15 persoalan. Yang pertama, temporalitas, sifatnya kesementaraan. Yang kedua, hubungan kesamaan. Yang ketiga, formalisasi hubungan, dan seterusnya. Di sini, gua akan menggarisbawahi poin ke 10, 11, dan 12, yaitu kepuasan hubungan, hubungan sanjungan yang rajuan berlebihan, serta sinisme, tendensi menipu, dan efektivitas. Awalnya, pada sebuah malam, gue bertemu dengan si Pulan. Lalu dia menceritakan dirinya gitu di lingkungan kerja. Nah, si Pulan ini bekerja di salah satu perusahaan sebagai seorang karyawan, di mana seharusnya sebagai karyawan memiliki nilai-nilai prosedural, integritas yang harus memiliki loyalitas terhadap sebuah perusahaan. Ternyata si Pulan ini menceritakan kepada gua bahwa dia bermain di belakang. Nah, gamblangnya dia melanggar sebuah prosedural yang harusnya ditaati tentunya, rule of law-nya gitu. Dengan cara bermitra serta mencari klien dengan istilah tipu-tipu kampung gitu. Dia mencari celah di situ, mencari sebuah kesempatan oportunis, dan menceritakan kepada gua bahwa ingin meraup banyak proyek dan mendapatkan klien banyak. Ini tanpa sepengetahuan dan tanpa berkoordinasi ke pimpinan perusahaan. Dengan bangganya, si Pulan bercerita. Lalu dia terkejut badan. Bila mana proyek ini berhasil, dia akan mendapatkan sebuah keuntungan yang menggiurkan gitu, yang besar. Lalu gue tanyakan, emang kalau si mitra tersebut menanyakan kepada pimpinan perusahaan, bagaimana itu kejadiannya? Apa yuk gak memikirkan mengenai dampaknya, Pulan? Si Pulan pun menjawab, ya, gua akan berkoordinasi dan bilang bahwa jangan memberitahu ke si pimpinan perusahaan. Dia ingin bilang dan menekankan kepada si mitra tersebut gitu. Pertanyaannya, teman-teman, ini orang
terlalu culas atau terlalu lugu dan polos gitu? Coba teman-teman komen di bawah ini. Padahal dia dengan sadarnya ngomong gitu ke gua, kalau dia melakukan ini, dia akan mendapatkan peringatan, dipecat, bukan lagi SP gitu. Nah, gue bilang di situ kan, dengan nada santai gitu, Pulan, kalau lu tahu dan merasakan kesadaran itu, lalu kenapa masih melakukan? Jawab si Pulan, ya kalau cair dan pendapatan besar, ya gue untung dan gue gak takut untuk dikeluarkan. Kenapa manusia pada akhirnya terjebak dan terpancing pada hal dengan uang yang besar? Apa ini yang disebut dengan money oriented? Oke, gua akan jawab mengapa perilaku manusia oportunis ada di lingkungan kerja. Ternyata lingkungan kerja itu tempat di mana karyawan melakukan sebuah aktivitas gitu setiap harinya gitu. Bila mana lingkungan kerja tersebut memiliki sifat yang kondusif, memberikan rasa aman, mungkin karyawan untuk bisa dapat bekerja dengan optimal gitu. Lingkungan kerja gitu dalam sebuah perusahaan termasuk hal penting untuk diperhatikan. Meskipun lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja dan motivasi si karyawan tersebut. Nah, perilaku oportunistik ini bisa muncul akibat kelemahan pengawasan yang salah satunya disebabkan oleh jauhnya lokasi dengan potensi terjadinya perilaku oportunistik. Selain itu, ketidaknyamanan tempat kerja bisa jadi itu. Contoh sederhananya, tempat kerja yang disebabkan oleh relasi antar pegawai dan fasilitas yang kurang memadai gitu. Juga sangat berpotensi munculnya perilaku oportunistik. Nah, contoh sederhananya bisa berupa dengan sambungan internet yang tidak semua tempat memungkinkan untuk dipasang jaringan internet atau CCTV gitu. Selain itu, dalam sebuah sumber dan data, beberapa peneliti menyatakan bahwa oportunisme merupakan anteseden komitmen gitu. Joshi dan Arnold menyebutkan gitu. Ketika seseorang mitra menunjukkan perilaku oportunistik, maka komitmen mitra lain untuk terus menjalin hubungan juga akan berkurang. Dalam kondisi seperti ini, sangat memungkinkan mitra lain untuk memutuskan hubungan kerjasama dalam bisnis di masa-masa yang akan datang. Beberapa studi lain menyebutkan bahwa perilaku oportunistik memiliki pengaruh negatif paling kuat terhadap kepercayaan. Poin yang kedua, faktor apa sih yang menyebabkan orang tersebut jadi oportunis? Jawabannya, orang ingin aman. Aman itu dari sebuah kebutuhan atau keinginan. Coba jawab sama kalian di komen. Kalau kita melihat sebuah fenomena politik gitu, bagaimana orang-orang di situ ingin mengamankan sebuah kepentingan suara, kelompok, bagaimana dia berdinamika di dalamnya gitu. Organisasi gitu, karena dalam politik itu penuh kalkulasi yang rasional gitu tentunya. Yang menguntungkan, siapa yang kita mau untung, siapa yang mau kalah. Semua ingin menang gitu, point of view-nya. Contoh, Partai Bokmal dan Partai Jamsu. Partai Bokmal adalah sebuah partai ideologis tegak lurus, dan sedangkan Partai Jamsu adalah sebuah partai ideologi konservatif gitu. Kalau di Amerika itu seperti Republik dan Demokrat. Nah, dua partai ini, Partai Bokmal dan Jamsu ini, itu dah sebuah partai dua periode bersikap dan memiliki prinsipil integritas untuk oposisi gitu. Dah muncullah partai baru yang bernama Partai Har-Har. Partai Har-Har ini baru lahir 10 dan 11 tahunan gitu. Setiap ada pemilu, dia masuk ke koalisi dalam 3 bulan, koalisi A.
Dan seminggu kemudian dia kutu loncat ke koalisi B gitu. Nah, di mana dari 3 partai yang oportunis? Kalian bisa menjawab di situ. Partai baru ini yang disebut Partai Har-Har memiliki kecenderungan oportunis gitu. Sudah berdiplomasi setiap pemilihan yang tadi saya sebutkan, gitu, bahwa dalam 3 bulan tiba-tiba minggu depan dia ke koalisi B gitu. Dalam teori permainan, oportunisme menyangkut pada hal kontradiktif gitu, antara perilaku altruistik dalam kepentingan diri sendiri, di mana berbagai jenis kepentingan umum dan kepentingan yang berbeda ada dalam suatu situasi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri gitu. Nah, masuk ke realitas nih. Lalu teman-teman juga bakal dihadapkan pada realitas seperti itu. Bagaimana teman-teman ketika lulus SMA, lalu kerja, atau lulus kuliah, teman-teman akan dihadapkan oleh sebuah fenomena seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Paradoksnya di situ apa? Apa yang keliru kita? Ya, sistem yang terstruktur dan termasifkan gitu. Apakah kita bisa melawan atau menghegemoni lingkaran tersebut? Siapa Anda? Pada akhirnya kita mencoba merefleksikan dan bilang ke diri sendiri gitu, siapa saya ya? Pasti teman-teman merasakan gitu dalam dunia kerja. Nah, apakah saya bisa merubahnya? Atau ini hanya utopis belaka? Coba jawab. Poin ketiga, mencegah adanya perilaku oportunis dalam pendekatan pendidikan. Dengan adanya sebuah pendidikan, setidaknya meredam orang-orang atau kolega-kolega untuk menjadi seorang oportunis gitu. Karena menurut Levinson gitu, pembangunan karakter atau character building gitu merupakan kepentingan dalam sebuah pendidikan. Dia mengemukakan bahwa dalam konsepsi pendidikan tampaknya ada banyak perubahan di dalamnya. Cara orang mendefinisikan warga negara yang baik, karena pendidikan adalah sebuah karakter dan membuat kerangka berpikir gitu manusia, serta bagaimana kita bertindak dalam membuat sebuah keputusan yang tepat. Karena adanya pendidikan. Pentingnya pendidikan ini karena dengan aspek sikap dan perilaku. Oleh karena itu, dalam menentukan tujuan-tujuan tersebut dibutuhkan peran pendidikan yang sebagai pendamping yang bisa mengarahkan subjek itu sendiri. Bahkan pendidikan dalam proses tersebut mutlak dibutuhkan, dikarenakan dalam perumusan sebuah sistem sangat dibutuhkan kemampuan individu terkait keberlangsungan kehidupan bersosial, baik berbangsa dan bernegara gitu. Pendidikan adalah sebuah pondasi gitu, yang kokoh. Bagaimana kita akan bisa sampai pada konsep kalau kita tidak tahu definisi? Di situ pendidikan berbicara dan penting gitu. Bagaimana kita bisa membangun sebuah rumah kalau kita belum membangun sebuah pondasi? Disitulah pendidikan berbicara. Disitulah pendidikan membentuk karakteristik dan juga membangun kerangka berpikir orang untuk berpikir konstruktif gitu, membangun. Ketika ia membuat kebijakan, ketika ia memiliki legitimasi tepat gitu, atau tidak jadi pimpinan organisasi, sebagaimana dia bisa mengorganisir dan melakukan memberikan sebuah kinerja pemaparan. Di sini pentingnya etika, profesi, dan tanggung jawab. Berbicara mengenai etika adalah berbicara tentang manusia itu sendiri. Alasan paling fundamental dari pernyataan ini bahwa etika dan moral hanya selalu mengacu pada manusia. Ketertarikannya pada perbincangan seputar etika menunjukkan bahwa Romo Transmagnis Susino adalah tokoh yang benar-benar peduli terhadap persoalan-persoalan tentang manusia.
Ini adalah alasan mengapa Romo Frans Magnus Susino dijuluki sebagai filsuf yang humanis, dan memang begitulah kenyataannya. Jika menelusuri perjalanan intelektual dan kepeduliannya yang sangat besar terhadap persoalan manusia, kita bertolak belakang dari kenyataan bahwa kita bebas gitu. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan yang diberikan masyarakat kepada kita. Kebebasan sosial hanya merupakan ruang dan kebebasan untuk menentukan diri sendiri. Kebebasan eksistensial berhadapan dengan pelbagai pihak yang mau menetapkan bagaimana kita mempergunakan kebebasan kita ini dalam suara hati. Kita menyadari bahwa kita sendiri yang harus mengambil sebuah keputusan tentang apa yang harus kita lakukan. Dalam sebuah bukunya, Frans Magnus Susino yang berjudul Etika Dasar, di situ beliau menyebutkan ada 6 tahapan gitu. Apa saja? Yang pertama, kejujuran. Untuk menjadi orang kuat secara moral itu jujur. Tanpa kejujuran, keutamaan moral akan hilang gitu. Yakni bahwa kita harus selalu muncul dalam hal-hal baik gitu. Karena kita harus menanggapi bukan sekadar karena untuk menyesuaikan diri, karena takut atau malu bahkan gitu. Frans Magnus di situ menyebutkan gitu. Menanggapi bahwa memang wajar dan tepat kalau kita perlu menolak permintaan orang lain contohnya gitu. Di situ Frans Magnus juga berbicara gitu. Yang kedua, nilai-nilai otentik gitu. Berarti asli. Manusia otentik adalah manusia yang menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya gitu. Dengan kepribadian yang sebenarnya. Manusia dapat saja tidak atau kurang otentik dalam cita-cita dan nilai-nilainya. Ini berarti apa yang dicintai, dihargai, dicita-citakannya gitu. Yang ketiga, kesediaan untuk bertanggung jawab. Kejujuran sebagai kualitas dasar kepribadian moral menjadi operasional dalam kesediaan untuk bertanggung jawab. Berarti kesediaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin gitu. Nah, yang keempat, kemandirian moral gitu. Masuk ke pembahasan tadi gitu. Sekasus sipulan gitu. Bagaimana gitu etika profesinya gitu, harus dipertanyakan juga gitu. Nah, di situ disebutkan pendirian sendiri bertindak sesuai dengan jadinya kita, bukan bagaikan balon yang selalu mengikuti arah angin gitu. Yang kelima, keberanian moral, sikap mandiri seorang gitu pada hakikatnya memiliki kemampuan untuk selalu membentuk penilaian sendiri terhadap suatu masalah moral. Maka kemandirian terutama merupakan keutamaan intelektual dan kognitif. Di sini diyakini sebagai kewajiban pula gitu. Apabila disetujui atau secara tidak aktif atau secara aktif dilawan oleh lingkungan orang yang berani secara moral, akan membuat pengalaman yang menarik. Yang terakhir, yang keenam, kerendahan hati. Frans Magnus bilang gitu bahwa kerendahan hati bukan berarti bahwa kita merendahkan diri, tapi melainkan bahwa kita melihat diri seadanya. Kerendahan hati adalah kekuatan batinnya untuk melihat diri sesuai dengan realitas. Orang yang rendah hati tidak hanya melihat kelemahannya, melainkan juga kekuatannya. Tetapi ia tahu bahwa banyak hal yang dikagumi orang lain padanya. Frans Magnus Susino mengatakan bahwa manusia yang kita hormati dan sesama terhadap kita mau bersikap baik bukan si manusia, melainkan pelbagai orang yang berada dalam jangkauan pengaruh tindakan kita. Bertolak pada 6 sikap yang mendasari kepribadian yang mantap di atas tadi, Frans Magnus mengatakan bahwa manusia yang kita hormati dan sesama terhadapnya kita mau bersikap baik, bahkan tanda kutip si manusia, melainkan pelbagai orang yang berada dalam jangkauan pengaruh tindakan kita. Dengan kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan tersebut, mereka itu kita panggil untuk bertanggung jawab. Dan karena orang-orang yang real dalam dunia real pula, tanggung jawab kita harus real juga gitu. Tanggung jawab moral menuntun sikap yang realistik gitu. Tetapi sikap realistik tidak berarti bahwa kita menerima realitas begitu saja. Kita mempelajari keadaan dengan serealis-realisnya supaya dapat kita sesuaikan dengan tuntutan prinsip-prinsip dasar. Kan seperti itu. Dengan kata lain, sikap realistik meski berbarengan dengan sikap kritis gitu. Tanggung jawab moral menuntut kita agar terus-menerus memperbaiki apa yang sudah supaya lebih adil. Jadi, kesimpulannya adalah pentingnya memiliki daya integritas, karena integritas itu adalah
sebuah prinsipil dan kekuatan pondasi dan juga integritas bisa dikompromikan, tapi ada juga yang tidak bisa dinego sama sekali gitu. Hiduplah sebagaimana semestinya gitu. Karena hal ideal itu paling menyenangkan, dan menjadi orang sempurna itu mustahil adanya. Tetapi selalu berusaha, itu hal yang terpenting. Belajar ilmu pengetahuan itu bagus, tapi yang terpenting mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan setelah dunia. Hemat gua adalah lo akan berdamai dengan diri sendiri saat idealisme lo yang lo yakini tidak bisa diterapkan di kehidupan nyata. Welcome to real life. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.